Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Siapa yang mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, semua lubuk ini. Jangan berebut. Teman-teman, terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gope ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya, wih. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi, bisa ngechat cewek aku, halo dek mau nggak jadi bayangkarinya abang. Oke, kita mulai dari Pak Bobi, Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi, Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi, Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi, Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Gimana Pak, rocker kita? Aku yang duduk di sana, Bapak yang lucu sini. Tapi Bapak nggak lucu, kinerja Bapak yang lucu. Oke. Udah loh, kalian ketawa keras, aku jantungan. Udahlah, aku mudah ditandai orang. Mas Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau, wih. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang ini dua sama-sama nggak suka gitu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi dan sebuah cuplikan video yang memang ini membuat kita tertawa, apalagi dalam situasi-situasi politik saat-saat ini begitu sulit untuk ditebak. Nah, dalam perjalanan seorang Gibran, beliau dikenal adalah seorang anak muda yang bisa diacungkan jempol karena berhasil menjadi seorang wakil presiden, walaupun
di usianya yang masih muda. Nah, tentunya teman-teman, dalam berbagai macam cara yang dilakukan Gibran yang sering sekali menuai pro kontra. Kenapa? Karena Gibran masih fokus kepada dirinya sendiri tanpa memikirkan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa Gibran dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti wakil presiden itu banyak tantangan yang ia lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa Gibran sering sekali membuat juga kesalahan. Artinya dalam pencalonan Gibran ya, itu di atas dasarkan kekuasaan bapaknya ya, seorang Jokowi. Jadi kalau saya baca dari sini yaitu mumpung Jokowi masih mempunyai kuasa pada saat itu, jadi ia berani mengambil keputusan untuk menjadi calon wakil presiden dan ia menang. Ya, di umur usia masih muda seperti itu sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini video yang kita tonton tadi itu merupakan stand up comedy, tetapi ada arti di balik semuanya itu. Begitu stand up comedy ini memberikan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat sebagai anak presiden ya, bagaimana anak presiden menjalankan kehidupannya, apakah ia juga mengikuti kemewahan-kemewahan dan hak-hak istimewa itu ataupun tidak. Ternyata Gibran melakukan hal seperti itu ya. Di masa Jokowi mereka jaya-jayanya, mereka memanfaatkan ya aji mumpung ya, mumpung bapak saya masih presiden ya, saya menjadi wali kota. Mumpung mertua saya masih presiden, saya juga menjadi wali kota Medan ya. Mumpung juga ya anak saya udah mulai masuk politik ya, saya mengangkat dia menjadi pemimpin. Jadi dalam kesempatan kali ini Gibran mendapatkan hak istimewa sebagai anak presiden ya. Kenapa saya katakan hal itu? Karena tidak ada anak muda yang lain yang berani dan bisa duduk di kursi wakil presiden saat ini ya. Seorang Joel ini hebat, kau cok roastingan, kau benar-benar berani, cerdas, lugas, dan mengenai juga fakta. Respect untukmu ya. Gila, hebat banget orang ini, nggak ada takutnya untuk merosting seorang anak presiden. Pas banget, manusia pintar cari muka, manusia nggak ada malunya. Pedenya kelewatan kayak gitu, kok mau jadi wapres, mau dibawa kemana bangsa ini, Indonesia ini nantinya ketika dipimpin oleh Gibran. Dan terbukti apa yang disampaikan oleh stand up komedian ini itu terbukti adanya. Bagaimana seorang Gibran ya, seorang Gibran ketika ya pidato beliau masih ngawur ya, kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Nah, ini artinya bahwa memang jam terbang itu juga akan mempengaruhi kualitas seseorang. Jadi karena cuma 2 tahun sebagai wali kota ya, ini malah petaka bagi negara kita teman-teman ya. Nah, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.